Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati yang saat ini masih berlangsung? Ada rekan kami, Fadis Sabi yang akan mengabarkan. Fadis, bagaimana dengan informasi terbaru mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati? Syira, dapat kami informasikan kurang lebih 5 jam berlangsung pemeriksaan dari pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati yang merupakan tersangka dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat ini masih berlangsung. Dan tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis maksud kami ini menegaskan bahwa pihaknya sangat kooperatif dalam pemeriksaan kali ini. Dan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu terhadap Putri Chandrawati berkaitan mengenai kondisi fisiknya. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya pada tanggal 18 Agustus pihak Putri Chandrawati ini memberikan atau mengeluarkan surat izin karena kondisi Putri Chandrawati yang sakit sehingga pemeriksaan pada tanggal 8 Agustus tersebut ini tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan bahwa Putri Chandrawati ini dalam kondisi yang sehat, baru penyidik ini melakukan pemeriksaan inti. Belum diketahui secara pasti hingga saat ini pihak kepolisian belum merespon pernyataan atau pertanyaan dari awak media berkaitan mengenai materi pemeriksaan Putri Chandrawati pada hari ini. Namun kuat dugaan bahwa penyidik ingin mendalami bagaimana motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 4 dan juga tanggal 5 Juni maksud kami 2022 ini di kediaman pribadi Verdi Sambo di Magelang. Ini pada saat itu ada tindakan asusila yang kemudian membuat Verdi Sambo ini marah dan kemudian menyusun skenario pembunuhan berencana. Belum diketahui secara pasti tindakan asusila tersebut ini apa yang dilakukan oleh Nofriansyah Joshua Huta Barat, apakah pelecehan seksualkah atau ada hubungan spesial antara Putri Chandrawati dengan Nofriansyah Joshua Huta Barat, dan ini yang nantinya akan dipastikan oleh pihak penyidik berkaitan mengenai motif pembunuhan terhadap Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai penahanan Putri Chandrawati. Hingga saat ini pun penyidik belum bisa memastikan apakah nantinya usai pemeriksaan Putri Chandrawati ini akan ditahan atau tidak. Dan kalau kita merujuk pada peraturan yang berlaku, di mana Putri Chandrawati ini dikenakan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto 55 dan 56, di mana ancaman hukumannya ini merupakan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Jelas di situ Putri Chandrawati ini harus ditahan karena apabila tidak ditahan ancaman hukumannya harus di bawah 5 tahun. Dan namun pihak dari penyidik ini memiliki penilaian subjektif apakah nantinya Putri Chandrawati ini ditahan atau tidak. Mungkin ada alasan lain berkaitan apabila nantinya Putri Chandrawati ini tidak ditahan dikarenakan Putri Chandrawati ini masih memiliki anak yang masih balita. Selain itu juga dapat kami informasikan Putri Chandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Irwasum Polri Agung Budi Marioto pada tanggal 19 Agustus, di mana pada saat itu Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul ada 4 tersangka sebelumnya yang ditetapkan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Untuk penetapan sebagai tersangka usai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 3 kali oleh Putri Chandrawati dan ditemukan 2 alat bukti, baik itu keterangan saksi dan yang kedua adalah alat bukti CCTV di rumah dinas di Duren 3. Hal tersebutlah yang merujuk penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi siang juga ini kuasa hukum dari keluarga Nofriansyah Joshua Huta Barat, Kamarudin Simajuntak, ini datang ke Barreskrim Polri ini untuk memberikan laporan terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu di Jakarta Selatan. Dan 2 laporan tersebut ini rencananya akan dibuat oleh pihak kuasa hukum Kamarudin Simajuntak berkaitan mengenai laporan pertama adalah ancaman pembunuhan terhadap Baradae yang dilakukan oleh Nofriansyah Joshua Huta Barat, dan yang kedua adalah dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati ini yang dilaporkan oleh pihak Putri Chandrawati. Dan kedua laporan tersebut sebenarnya ini sudah dihentikan proses penyidikannya oleh pihak Barreskrim. Namun tadi
dengan berdasarkan alat bukti yang kuat, baik itu surat kuasa, ini pihak kuasa hukum melaporkan atas adanya dugaan pidana terhadap 2 laporan tersebut. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Barreskrim Polri, kami kembalikan kepada Syira. Fadis Abi, informasi langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.